Di dalam nama Tuhan Yesus, di pagi yang cerah ini, kami ingin rindu semakin dekat dengan Tuhan. Semakin intim dengan dan semakin mengasihi sesama kami, seperti diri kami sendiri. Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan dapat membawa kami merealisasikan semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam, salam Pak. Terima kasih untuk Pak Sobakti dan tim yang memberikan kesempatan kepada saya berbagi. Ya. Sebagaimana tema yang sudah kami berikan, bahwa kasih itu mematikan perbuatan daging. Di dalam Roma 8 ayat 13 demikian firman Tuhan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Kebenaran firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma untuk menuntun dan membimbing agar umat yang ada di Roma dapat menyelaraskan hidup mereka sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan dan sesuai dengan pimpinan dan peran Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Sebagaimana kita ketahui, Rasul Paulus tentu mengingat firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Walaupun dia tidak mendengar secara langsung, tentu dia disampaikan oleh para rasul kepada dirinya, yaitu yang tercatat di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 dikatakan, barang siapa mengasihi aku, dia melakukan perintahku, dan aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu, yaitu Roh Kudus. Itu secara singkat seperti itu. Artinya setiap orang yang mau mengasihi Tuhan, peran Roh Kudus akan semakin aktif, semakin potensi di dalam hidup mereka untuk dapat menghasilkan agar seseorang dapat mengasihi Tuhan. Nah, setiap manusia tentu untuk mengasihi Tuhan berada di dalam pikiran, perasaan dan kehendaknya, atau kita sebutlah jiwa manusia. Ketika seseorang sudah di dalam Kristus, pikiran, perasaan dan kehendaknya tidak langsung berubah secara total, tetapi harus dibentuk, disesuaikan dengan apa yang Tuhan kehendaki atau yang difirmankan Tuhan, untuk merealisasikan bahwa setiap orang yang telah menerima Dia diberikan kuasa untuk menjadi anak-anaknya, atau juga dicatatkan menjadi garam dan terang tengah kegelapan. Jadi manusia itu harus berbeda dengan orang-orang yang belum menerima Kristus. Nah, pikiran inilah yang harus dirubah dan diperbaiki agar diisi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga perilaku mereka menjadi perilaku sesuai apa yang dikatakan dengan kasih. Karena kasih itu sebuah pernyataan dari beberapa sikap yang dilakukan oleh seseorang. Itulah kasih. Seperti misalnya kasih itu sabar, kasih itu tidak membalas kejahatan dan sebagainya. Saya kira seperti itu yang tercatat di dalam 1 Korintus ayat 13 dari ayat 4. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, namun demikian hal ini tidak mudah jika manusia, khususnya anak-anak Tuhan, tidak memiliki kesadaran yang penuh. Jadi dibutuhkan sebuah kesadaran yang penuh bahwa mereka sudah berbeda, mereka tidak sama lagi. Nah, kesadaran ini yang sangat penting, yang akan mendorong seseorang untuk merubah isi pikirannya, merubah cara dia memiliki perasaan, dan merubah cara dia berkehendak. Tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan dosa atau daging di dalam diri. Roma 8 ayat 13 dan 14 yang kita baca ini tentulah sebuah ayat yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi dia harus didukung oleh ayat-ayat yang sebelumnya.
Sebagaimana kita ketahui bahwa perbuatan daging itu digambarkan sebagai contoh percabulan, cemaran, hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Hal-hal tersebut tidak akan membuat seseorang itu berkenan kepada Tuhan. Kira-kira seperti itu. Sehingga Roma 8 ayat 5 sudah menjelaskan di atas, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang daging. Artinya, seseorang yang tidak berfokus untuk hidup di dalam roh, dia tidak akan memikirkan hal-hal yang dari roh, yaitu kasih, kemurahan, kebaikan, dan sebagainya. Tetapi mereka akan memikirkan hal-hal yang timbul dari daging manusia, yaitu rasa amarah ketika terjadi sesuatu, tergoda ketika matanya melihat ya sesuatu yang menarik, dan sebagainya. Nah, hal demikian inilah yang dikatakan Rasul Paulus terjadi karena berisi dalam alam pikiran mereka. Sehingga cara berpikir ini harus diperbaharui. Nah, mereka yang hidup oleh roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Roma 8 ayat 6 mengatakan bahwa keinginan daging itu adalah maut. Sedangkan Yesus Kristus sudah mengatasi ya dosa akibat ya maut yang diakibatkan oleh dosa. Sehingga kita tidak lagi harusnya hidup di dalamnya. Nah, ini merupakan suatu polemik dalam realita kehidupan yang tidak mudah. Tetapi harus kita ambil ketika kita meresponi sesuatu atau mau bertindak atas sesuatu yang akan kita lakukan. Nah, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Itu sebabnya dikatakan bahwa keinginan daging atau perbuatan daging itu memang selalu ada di dalam hidup manusia. Tetapi itu harus dimatikan ketika dia timbul. Harus dimatikan. Oleh apa? Oleh Roh Kudus dengan cara kita berpikir. Ya, saya ulangi lagi, dengan cara kita berpikir. Dengan cara kita menyatakan perasaan dan kehendak kita. Nah, polemik ini harus diatasi menjadi sebuah pilihan. Anda harus bisa memilih. Saya harus bisa memilih. Dengan mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam Roma ayat 7 juga dikatakan sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Ini mengingatkan kita bahwa jika kita tetap di dalam Kristus memiliki pikiran yang seperti itu, yaitu pikiran-pikiran kedagingan atau amarah, perselisihan, percabulan, dan lain sebagainya, itu kita sedang berseteru dengan Allah. Nah, hal ini penting supaya kita mengerti. Karena keinginan daging itu, pikiran tidak takluk kepada hukum Allah. Kita akan melanggar. Misalnya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Hati kita tidak akan bisa, pikiran kita akan goyah. Kalau pikiran kita ini tidak kita isi dengan baik, dengan konsisten tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa kita harus mengasihi orang tersebut. Mengapa saya mengatakan bukan roh mematikan, tetapi kasih. Karena Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang salah satu buah yang terutama dari Roh Kudus, persekutuan Roh Kudus dalam hidup kita adalah kasih. Yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi kita, dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Mengasihi Tuhan melakukan firman-Nya, mengasihi sesama kita, kita tidak boleh berbuat jahat. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 13 ayat 10, bahwa kasih tidak berbuat jahat kepada sesamanya. Nah, ini yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita sebagai orang Kristen. Bahkan saya katakan ini adalah salah satu the power of love. Ya, salah satu kuasa, kekuatan dari kasih yang berdampak adalah saya tidak mau berbuat jahat kepada sesama saya. Oleh sebab itu, pikiran-pikiran daging, yaitu dikatakan tadi, perseteruan, rasa amarah, respon-respon yang seperti ini, harus saya ganti dengan kesabaran, dengan kasih. Tidak menyimpan kesalahan seseorang. Sehingga saya katakan, kasih itu mematikan perbuatan daging. Dan itu bersifat wajib. Karena kasih itu adalah gambaran dari Tuhan sendiri. Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya. Sehingga bisa kita katakan dengan sederhana kalimat ini dengan bahasa praktek. Ya.
sehari-hari, barang siapa tidak sabar, barang siapa tidak mengasihi orang-orang, barang siapa tidak memiliki kemurahan, dan sebagainya, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih, sebab Allah adalah sabar, dan lain sebagainya. Nah, dikuatkan lagi sebagai ayat penutup, ya, menjelaskan dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, kita tidak mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Seperti Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus segala dosa kita. Dia mengampuni kita ketika kita berbuat salah, dan sebagainya. Allah adalah kasih. Itu dikatakan, ya, ditulis oleh Yohanes, 1 Yohanes 4:16 tadi. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, dia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Wow. Jika kita mau menyatakan diri bahwa Allah ada di dalam kita, dan kita ada di dalam Allah, dan Allah menyatakan dirinya dalam hidup kita, maka kasih itu harus kita realisasikan dalam hidup kita, di dalam hidup kita, dengan mematikan semua perbuatan daging dalam hidup kita. Dan Roh Kudus siap menolong, siap memimpin kita kepada seluruh kebenaran, dan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Apa dampaknya, Pak? Kira-kira seperti itu. Kalau saya melakukan hal itu, dampaknya Yesus berkata dan berjanji secara penuh kepada kita, ya, bahwa jika kita mengasihi Dia dan melakukan firman-Nya, ya, maka Dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Dan Bapa akan tinggal beserta kita. Artinya, segala sesuatu dalam hidup kita ada dalam pimpinan dan penyertaan dari Tuhan. Nah, ini memang dijelaskan oleh Yohanes, ya. Itu tercatat dalam baik di dalam Yohanes 14 ayat 20 maupun ayat 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku dengan mematikan, bahasanya, dengan mematikan perbuatan daging di dalam hidupnya, ia akan dikasihi oleh Bapa. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Wow, luar biasa. Kalau Tuhan menyatakan dirinya dalam hidup setiap anak-anaknya dalam diri kita, hidup ini tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Hidup ini mungkin punya penderitaan dan kesulitan, baik oleh karena orang lain, lingkungan sekitar kita, pandemi apapun, perubahan politik. Tapi ketika Yesus menyatakan dirinya, segala sesuatu akan dapat teratasi dengan baik. Bahkan kita bisa berkata bahwa penderitaan dalam hidup yang sederhana, ya, yang singkat, yang kecil di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima bersama Kristus. Saya berdoa kiranya kita semua yang hadir pada pagi hari wujudkan kasih kita kepada sesama kita sebagai bukti kita kepada Tuhan dengan mematikan segala perbuatan daging di dalam hidup kita. Dengan demikian apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hal yang sama, gitu ya. Barang siapa telah menjadi milik Kristus, dalam Galatia 5 ayat 24, dia telah menyalibkan daging dengan segala kehidupan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu Engkau telah membeli kami dan lunas. Engkau bayar dengan segala cinta kasih-Mu yang besar. Sehingga kami mau menyatakan bahwa diri kami ini bukan milik kami sendiri, dan kami memiliki kesadaran itu. Itu sebabnya di bawah pimpinan dan pertolongan Roh Kudus-Mu, memimpin kami untuk mematikan segala perbuatan daging yang mungkin timbul ketika ada masalah sedang kami jalani atau akan kami jalani, yang akan mau merespon semua hal itu dengan perbuatan daging. Namun demikian, karena pikiran kami telah diisi dengan pikiran-pikiran yang benar, yang mulia, yang suci, yang sedap didengar, dan yang layak dipuji, kami dapat mematikan
menghentikan perbuatan daging itu, sehingga respon kami kepada setiap orang, kami tidak mau berbuat jahat kepada mereka. Bahkan kami berbuat baik, sekalipun itu kepada musuh. Sebagai wujud nyata kami mengasihi Tuhan dengan kami mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.